Shalom saudaraku. Kalau kita menyadari bahwa hidup ini ada batasnya saudaraku, berarti kita mengakui bahwa kita bukanlah manusia yang diprogram untuk tinggal di muka bumi ini selama-lamanya. Ada deadline, ada tenggat waktu di mana kita harus meninggalkan dunia ini. Keberadaan kita sebagai makhluk kekal itu menuntut manusia untuk bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan hidupnya selama di muka bumi ini. Ini merupakan sebuah kehidupan yang sangat high risk, kalau boleh saya katakan. High risk, resiko tinggi. Kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kehidupan yang beresiko tinggi sekali, saudaraku. Sebab manusia berkeadaan kekal, rohnya kekal. Oleh sebab itu, kehidupan kita di muka bumi hari ini itu menentukan keadaan kekal kita di dalam setiap keputusan yang kita ambil hari ini. Pilihannya jelas, kita memilih hidup kekal bersama dengan Allah, atau kita terpisah dari Allah. Dengan kesadaran terhadap fakta kekekalan ini, saudaraku, seharusnya manusia lebih berhati-hati di dalam mengarungi kehidupan mereka. Beresiko tinggi kehidupan ini, high risk. Dan hidup ini tidak boleh diterima sebagai sebuah perjalanan hidup seperti air yang mengalir, saudaraku. Atau boleh diumpamakan sebagai permainan kartu yang bersifat gambling, berspekulatif untung rugi. Tidak demikian loh saudaraku. Anda dan saya memasuki surga abadi itu bukanlah sebuah luck atau keberuntungan. Dan ketika Anda dan saya masuk ke dalam neraka itu bukanlah sebuah kesialan atau kecelakaan. Karena surga itu adalah pilihan kita. Neraka itu pun pilihan kita. Pilihan dari tanggung jawab hidup kita, saudaraku. Jadi setiap kita harus menetapkan apakah kita mau masuk surga bersama dengan Allah, atau sebaliknya. Kalau boleh saya katakan begini, setiap kita selama hidup di muka bumi ini itu sudah menunjukkan simptom atau tanda-tanda apakah seseorang akan masuk surga selama-lamanya atau masuk neraka selama-lamanya. Sebetulnya ada simptomnya. Sudah ada clue-nya orang ini mau masuk kemana. Jelas kok. Ada gejala yang tampak, saudaraku. Itu bukan Allah yang memberi gejala itu. Itu adalah pilihan kita sendiri. Kita yang membuat. Kita yang melangkah. Dan kita sendiri yang memberikan simptom itu, gejala itu. Dan karakteristik itu. Jelas kok kelihatan. Jadi begini saudaraku. Bagaimanapun, setiap kita harus memilih. Garis bawah ini. Setiap kita manusia. Bagi yang merasa manusia saja. Harus memilih. Dan harus menentukan nasib kekal kita semenjak kita masih hidup di muka bumi ini. Saudaraku, manusia adalah makhluk kekal dan harus menentukan nasib kekalnya. Itu mutlak dan itu sebuah fakta hidup. Jadi, pribadi yang mengabaikan fakta ini, boleh saya katakan, mereka adalah orang-orang yang ceroboh, bodoh dan tak berakal budi.
Benar saya katakan itu. Anda mungkin tersinggung dengan kata-kata ini. It's okay, up to you. Tetapi saya mengatakan ini supaya engkau dan saya mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dari keputusan, dari pilihan, dari tindakan-tindakan akan tampak orang ini menuju kerajaan terang atau ke dalam kerajaan gelap. Hidup ini tidak bertepi, saudaraku. Dan kita sedang melangkah menuju kehidupan yang tidak bertepi itu. Yang saya heran hari-hari ini, banyak orang berpikir seperti ini. Engkau, kalau boleh saya berikan gambaran, saudaraku. Hidupmu di muka bumi ini tidak ada 1/10 dari hidup kekalmu. 1/100, 1/1000 mungkin. Hanya 80 tahun maksimal hidup manusia. Tetapi manusia mempertaruhkan hidup yang tak bertepi itu untuk 80 tahun ini. Itulah kebodohan manusia, saudaraku. Itulah kecerobohan manusia. Tetapi susah untuk mereka mengerti karena mereka tidak melihat mana ada kehidupan tak bertepi itu. Beberapa orang mengatakan itu sebuah dongeng. Itu sebuah cerita belaka. Hidup ya hari ini hidup. Ketika aku mati berarti aku menutup mataku dan aku tidur selamanya. Saudaraku, kehidupan yang tidak bertepi adalah realitas yang sangat dahsyat dan benar-benar menggetarkan seharusnya. Karena itu adalah kehidupan yang tidak terbatas. Ini mengandung rahasia yang penting untuk dimengerti, direnungkan, sampai kita dapat mendapatkan pencerahan dari Allah. Seakan-akan seperti ada penerangan di dalam hikmat kita. Kalau selama ini kita melihat surga seperti bayang-bayang, nanti kita akan melihatnya dengan jelas. Mulai hari ini berangkat dari pemahaman tentang hidup yang tak bertepi ini, kita akan menjalani hidup untuk menuju tempat yang nyaman, yang tidak bertepi itu. Tempat yang tidak bertepi tetapi yang nyaman, yaitu kerajaan Allah, surga itu sendiri. Mau tidak mau, bersedia tidak bersedia, kita harus berada di salah satunya. Kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Itu pilihan fakta, saudaraku. Dan tidak ada seorang pun manusia yang dapat mengelak dari realita ini. Seberapa kaya dirimu hari ini, seberapa pandai dirimu, seberapa hebat, seberapa besar kolegamu, engkau tetap harus berjumpa dengan kematian. Engkau tetap harus berjumpa dengan pilihan ini, saudaraku. Kemuliaan kekal atau kehinaan kekal. Itu mutlak. Jadi mungkin kau hari ini mungkin tertawa mendengarkan renungan ini. Omong kosong nih pendeta. Pendeta pun belum pernah mati, belum tahu keadaannya setelah kematian. Dongeng yang dia katakan. Terserah, saudaraku. Saya katakan ini kebenaran. Tidak ada pemaksaan di dalamnya untuk Anda memahami dan mengerti dan merenungkan hal ini. Tetapi satu hal, saudaraku. Kita semua sebagai makhluk kekal diperangkap di dalam realita ini. Kita tidak bisa lari dari ini. Kita tidak bisa menghindarinya. Ini adalah resikonya. Ini adalah konsekuensinya sebagai makhluk kekal. Anda tidak bisa skip, Anda tidak bisa lari. Anda dan saya terperangkap di dalam realita fakta bahwa pasti ada kematian, pasti ada kehidupan kekal yang tak bertepi itu. Banyak orang di muka bumi ini tidak tergetar hatinya dengan realita bahwa dirinya suatu hari nanti pasti mati. Mereka tidak tergerak bahwa mereka adalah makhluk kekal. Karena mereka sedang dihanyutkan dengan berbagai kesibukan. Deadline hidup,
target hidup, kesenangan dunia, dan segala perangkapnya. Tidak ada waktu Pak untuk memikirkan hal itu. Yang aku pikirkan sekarang adalah karirku. Yang aku pikirkan adalah sekarang keluargaku harus target, semuanya harus, pekerjaanku harus ada target. Sebelum umur 30, 40 aku harus memiliki ini dan itu Pak. Gak ada waktu aku memikirkan kematian. Nanti kalau aku sudah mulai tua sakit-sakitan, aku baru mulai mempersiapkan diri untuk kematianku. Saudaraku, itulah kerja kuasa gelap. Dia akan berjuang untuk engkau dan saya jauh tidak memikirkan, tidak menyadari bahwa engkau dan saya makhluk kekal. Mereka berjuang supaya manusia tidak lagi memikirkan realita kekekalan ini. Sehingga hidup manusia itu menjadi ceroboh, ngawur, tidak bijaksana. Padahal manusia diberikan akal budi oleh Tuhan, diberikan nurani. Tetapi manusia dibutakan dengan dunia ini. Dunia hari ini adalah suasana kehidupan di mana hampir semua manusia tidak mempersoalkan dirinya adalah makhluk kekal. Mereka tidak mempersoalkan kekekalan sama sekali. Coba Anda lihat di tengah komunitas yang kita miliki. Tidak mungkin ada percakapan-percakapan tentang kekekalan. Tidak pernah disinggung. Anda takut, seringkali kekristenan, orang-orang Kristen takut untuk menyatakan, untuk mengingatkan teman-temannya bahwa hidup ini sungguh nyata, akan ada kematian. Persiapkan sungguh-sungguh. Oh, tidak mungkin. Mereka katakan apa? Janganlah Pak, jangan ngomong hal seperti itu. Gak enaklah di umum. Saudaraku, itu tugas kita. Itu tugas kita. Kita diutus di muka bumi ini hanyalah untuk menjadi bagian, jadi duta kerajaan Allah. Iblis memiliki duta yang begitu banyak di luar sana. Duta kerajaan iblis mereka banyak, mereka sebarkan di mana-mana, di komunitas kita, dimanapun banyak. Tetapi kita sebagai duta kerajaan Allah, kita malu memproklamirkan itu. Kita malu untuk menyatakan bahwa, mengingatkan teman-teman kita, bangkitlah, wake up, hari sudah dekat, kematianmu pasti menanti dirimu, bertobatlah. Gak mungkin kita berani katakan itu. Itulah yang saya katakan, dunia sudah semakin rusak, saudaraku. Semua yang dilakukan manusia hari ini, fokusnya pada dirinya sendiri. Fokus pada hidup hari ini di bumi ini. Seakan-akan tidak ada kehidupan lagi setelah kematian. Saudaraku, orang-orang seperti ini juga tidak pernah memikirkan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan pengadilan nanti. Padahal setiap kita harus berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Kita harus menghadap Bapa. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Seharusnya ini menggetarkan kita. Tetapi faktanya, kalau orang sudah hanyut dengan berbagai kesenangan dunia, kalau orang sudah hanyut dengan berbagai kesibukannya, mereka sudah tidak lagi memikirkan adanya pertanggungjawaban. Mereka sudah tidak lagi memikirkan adanya pengadilan di tahta pengadilan Allah. Dan mereka sama sekali tidak memikirkan kehidupan kekal mereka nanti. Kuasa gelap bersorak-sorai dengan hal ini, saudaraku. Ingat baik-baik. Dunia ditawarkan dengan berbagai hal yang materialistis. Hedon. Semua hal dinilai dengan materialistis. Jadi hari ini, nilai tertinggi kehidupan manusia diukur melalui materinya. Melalui uang, melalui harta, melalui jabatannya, melalui koleganya, melalui nama besarnya. Iblis bermain di sana. Manusia disibukkan dengan itu semua. Yang boleh saya simpulkan, semuanya itu adalah nihilitas. Tidak ada gunanya. Semuanya kosong sebetulnya. Tetapi manusia berjuang, berpacu-pacu, berlomba mengejar sesuatu yang nihil tersebut, saudaraku.
Allah dianggap tidak ada gunanya. Allah dianggap tidak perlu adanya. Dan Allah dianggap adalah sesuatu dongeng nenek moyang. Aku tidak perlu Tuhan dalam hidupku. Dengan kekuatanku, dengan skill, dengan kemampuan, dengan duitku, aku bisa menggerakkan hidupku sendiri. Itu yang kuasa gelap tawarkan kepada manusia hari-hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seharusnya, saya katakan seharusnya kita sebagai makhluk kekal, manusia yang merenungkan hidup ini, betapa tragisnya kehidupan manusia itu. Seharusnya mulai memikirkan bahwa kesenanganku ini, kalau dunia, itu hanyalah kesenangan semu. Begini saudaraku, kalau kita menginginkan sesuatu, misal contoh sebuah rumah bagus, dengan pemandangan yang begitu luar biasa, mungkin pemandangan gunung atau pemandangan laut yang begitu cantik, Anda kejar, Anda berjuang mendapatkan rumah itu. Bertahun-tahun Anda bekerja, banting tulang Anda mendapatkan rumah itu. Di awal Anda mendapatkan rumah itu, Anda pasti begitu bahagia. Ada kepuasan, ada satisfied, ada kebanggaan. Ada sesuatu yang Anda katakan, ini kerja kerasku. Tetapi tahukah saudara, kesenanganmu, sukacitamu, itu tidak berlangsung lama. 2 tahun Anda tinggal di tempat itu, Anda melihat pemandangan yang sama tiap hari. Sukacita itu akan pudar. Anda akan menyelirik tempat lain lagi. Kalau rumahku tidak di laut, di depan laut, mungkin di pegunungan lebih enak ya. Anda memiliki keinginan yang lain lagi. Anda kejar lagi target yang lain. Itu yang boleh saya katakan saudaraku. Manusia tidak ada habisnya. Itu adalah sebuah kesukacitaan atau kesukaan yang semu. Yang sementara. Dan manusia tidak akan pernah puas dengan hal yang ada di muka bumi ini. Maka seharusnya saudaraku, kalau kau sadar akan hal ini bahwa engkau dan saya adalah makhluk kekal, makhluk yang tidak bisa dipuaskan kecuali kita dipuaskan dengan Tuhan itu sendiri. Berarti seharusnya satu-satunya keinginan yang kita miliki adalah melakukan keinginan Allah. Satu-satunya harta yang harus kita miliki dan urgent dan mendesak adalah Tuhan itu sendiri. Ketika engkau tidak memiliki dunia ini, tidak memiliki harta, tidak memiliki kelimpahan di dalam hidupmu, tetapi kalau engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu, dan satu-satunya Tuhan yang kau miliki, engkau memiliki kepuasan lebih dari siapapun yang memiliki dunia ini. Saudaraku, kita adalah manusia yang ditebus oleh darah Yesus. Engkau dan saya milik Allah sepenuhnya. Kita seharusnya mati di lubang neraka. Tetapi engkau dan saya ditebus oleh Allah. Kita lunas dibayar, saudaraku. Dibayar dengan darah. Darah anak Allah. Kita harus sadar akan hal itu. Oleh sebab itu ketika kita menyadari bahwa kita ditebus oleh darah yang mahal, kita tidak berhak lagi memiliki keinginan di dalam diri kita sendiri. Tidak ada lagi hak kita seorang budak untuk memiliki keinginan di atas keinginan tuannya. Keinginan kita haruslah hanyalah melakukan keinginan Allah Bapa kita. Keinginan Tuhan kita. Keinginan Allah kita, keinginan Tuhan kita. Tidak ada yang lain. Dan sejatinya itulah pelayanan yang sesungguhnya, saudaraku. Menyenangkan hati Tuhan itu cukup dengan kau mengikuti apa yang Dia mau. Selesaikan keinginan duniamu. Salibkan itu hari demi hari.
Jika tidak, saudaraku, hidup kita sedang digerakkan oleh gairah yang lain, hasrat yang lain, spirit yang lain, yang tidak dikenal oleh Bapa. Dan itu melukai hati Bapa, saudaraku. Seharusnya hidup kita mestinya digerakkan oleh gairah, yaitu hanya melakukan keinginan Allah Bapa saja. That's an honor. Itu adalah sebuah kehormatan, saudaraku. Kehormatan kalau seorang budak, seorang makhluk yang diciptakan oleh sang penciptanya dan diperkenankan melakukan keinginan penciptanya, itu adalah sebuah kehormatan yang sangat tinggi. Kalau engkau dan saya menyadari akan posisi ini, saudaraku, saya percaya hidup kita tidak akan pernah bermain-main lagi di hadapan Tuhan. Kita akan tunduk hormat atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hidup yang beresiko tinggi ini, high risk, harus kita kawal dengan keinginan Bapa saja. Sehingga saatnya nanti, saudaraku, ketika engkau dan saya menutup mata di muka bumi ini, dan ketika roh kita membuka mata kekal kita melihat Dia berdiri di depan kita. Dan Dia berkata, "Nak, mari datang padaku. Aku mengasihimu. Aku menunggumu. Mari masuk ke dalam kerajaanku. Aku berkenan kepadamu." Mari berjuang, saudaraku. Mari berjuang bersama. Masa lalu kita mungkin bobrok. Kita banyak melakukan hal dosa najis, buruk. Kita menyakiti banyak hati Tuhan. I don't care. Saya tidak peduli, saudaraku. Yang penting hari ini kau bertobat. Kau sungguh-sungguh buat Tuhan. Masa lalumu tidak boleh menghantui dirimu. Ayo berjuang. Selesaikan semua dosa-dosamu. Bereskan. Gak bisa, Pak, aku mungkin selama ini aku sudah free sex. Aku sudah jadi pelakor. Aku sudah jadi orang-orang yang gak benar. Cukup, jangan hakimi dirimu. Selesaikan di hadapan Tuhan. Bereskan di hadapan Tuhan. Dan hiduplah yang baru. Ayo berjuang bersama. Sampai kekekalan nanti. Tuhan katakan, kau mau berubah. Itu sebuah kehormatan untukku. Terima kasih, Nak, kau mau berubah untukku. Ayo kita berjuang, saudaraku. Kita mau senangkan hati Bapa saja. Tidak ada yang lain agenda hidup kita ini. Mari kita masuk dalam doa. Bapakku, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami diingatkan di dalam hidup kami yang penuh dengan resiko tinggi ini. Kami mau belajar hidup kudus. Hidup kudus tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kami mau menata hidup kami dari jam demi jam, hari demi hari, waktu demi waktu. Hidup kami mau tepat di mata Allah. Kami mau memberi kado yang indah, yaitu seluruh hidup kami, seluruh wilayah di hidup kami. Kami persembahkan untuk Tuhan. Dunia tidak boleh lagi menghantui hidup kami. Dunia tidak boleh lagi menutup semua wilayah hidup kami. Tetapi kami harus menutup semua wilayah hidup kami untuk dunia. Dan ku persembahkan untuk Tuhan kami. Hamba-Mu berdoa, Bapakku, untuk setiap pendengar dimanapun mereka berada. Masa lalu mereka apapun itu yang mereka lalui. Janganlah masa lalu itu menghantui dan merusak hubungan mereka dengan Tuhan. Biar hari ini mereka ambil keputusan bertobat di hadapan Tuhan. Dan mereka berpaling menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan sampai akhir hidup mereka. Kami mau berjuang, Bapakku. Kami mau lihat Tuhan tersenyum dengan apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami alaskan doa kami ini. Amin. Shalom, saudaraku. Sola Gracia, maju terus untuk Tuhan. Jesus bless you. Haleluya.